Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadollah Al-Ansori, BP 2010-86-2017. Dan saya sekarang ini bakalan mempresentasikan dan mengajak teman-teman semua buat menanam pohon. Nah, apa sih dampaknya kurangnya pohon itu? Yang pertama nih ya, suhu bumi itu bakalan naik gitu loh. Kenapa? Karena terjadi yang namanya karena gas rumah kaca yang seharusnya bisa diserap pohon itu nggak bakalan terserap gitu, karena pohonnya aja nggak ada gitu, nggak ada gitu. Terus terjadi banjir, udara tuh bakalan kotor, memburuk kualitasnya, dan lagi bakalan terjadi tanah longsor karena nggak ada daerah resapan. Bila pohon itu nggak ada, air yang jatuh ke tanah itu nggak ada yang menampung gitu, ditampung, dan bila air yang ditampung itu terlalu banyak, terjadilah tanah longsor. Terus selain itu bisa juga loh mengganggu siklus air. Yang kedua, apa sih penyebab berkurangnya pohon ini? Yang pertama ada illegal logging atau penebangan liar. Nah, sering banget nih kejadian kalau di tempat-tempat hutan-hutan gitu. Nah, penebangan liar ini biasanya itu nggak peduli mau pohon itu masih muda atau itu pohon tua, mau bagaimanapun, biasanya pelaku itu bakalan menebang pohon itu asal-asalan gitu, tanpa ada izin, tanpa ada apa. Jadinya terjadi hutan gundul. Hutan gundul itulah yang bakalan menyebabkan hal-hal yang tadi. Yang kedua ada karhutla atau kebakaran hutan lahan. Di Indonesia sendiri itu berdasarkan data dari Lembaga Pengamat Lingkungan, pada 2020 itu di Jambi dan Kalimantan, setidaknya karhutla ini sudah menghabiskan setidaknya 64.000 hektar lahan hingga akhir Juli 2020. Ya, meskipun demikian lebih kecil daripada yang 2019. Selain itu di hutan-hutan gambut juga sering kebakaran hutan gitu. Karena komposisi tanah itu berbeda dengan tanah biasa. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengembalikan hutan? Yang pertama itu adalah reboisasi. Nah, reboisasi ini gimana sih? Reboisasi itu adalah menanam ulang gitu. Jadi, pamannya kita menebang pohon. Terus setelah kita tebang, pohon yang itu kita gantikan dengan pohon baru, menanam pohon baru untuk menggantikan pohon tersebut gitu. Terus yang kedua ada tebang pilih. Kita itu seharusnya menebang itu pohon yang berusia lebih tua, dan setelah kita tebang baru kita lakukan reboisasi. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah itu harus mengawasi dengan ketat dan memberikan peraturan ketat juga kepada kita gitu, biar illegal logging itu nggak terjadi dan nggak bakalan ada yang namanya hutan gundul gitu. Selanjutnya ada izin penebangan. Nah, izin penebangan ini perlu biar orang-orang itu nggak asal tebang, namanya mentang-mentang ini tanah yang nggak dimiliki siapapun, biasanya orang kan bisa keluar masuk seenaknya. Nah, untuk itu, untuk menghindari yang namanya penebangan ilegal itu, kita harus membuat izin gitu, izin ke badan tertentu ataupun ke masyarakat setempat gitu. Yang terakhir ada mencegah berpindahnya lahan. Nah, teman-teman sering kan melihat kalau orang-orang tuh, terutama petani atau orang-orang yang memiliki kebun, setelah kebun itu beberapa tahun udah fertil, nggak subur lagi gitu. Mereka tuh pengen pindah lahan ke tempat yang lebih subur biar hasil pertanian mereka lebih bagus. Nah, ini yang harus kita cegah, karena dengan begitu pembukaan lahan sendiri aja bakalan mengharuskan mereka buat menebang pohon, bukan? Nah, itulah makanya
pindah lahan ini harus kita cegah. Yang keempat, kita bisa membuat hutan mini loh teman-teman, untuk di belakang rumah atau di mana gitu, di tempat-tempat kita punya tanah. Kita bisa buat hutan mini yang bahkan bisa lebih lebat, lebih dense dengan cara hutan mini ala Dr. Miyawaki gitu. Dr. Miyawaki. Nah, beliau ini ngasih beberapa cara nih. Yang pertama ada tentukan tekstur tanah dan ukur biomas. Nah, kita tuh menentukan tanah kita ini cocoknya digimanain gitu. Terus kita mengukur pupuknya bagaimana, gimana-gimananya gitu loh. Biar pembuatan hutan mini kita ini berhasil gitu kan. Terus yang kedua, pilih jenis pohon yang akan ditanam. Kalau kita karena kita bakalan buatnya di rumah doang, kita bisa buat dengan buah-buahan gitu loh. Apalagi kan Indonesia itu tanahnya sangat subur ya. Kita bisa nanam buah apapun yang enak-enak terserah aja gitu. Terus rancang hutan yang diinginkan. Rancang di sini itu gimana ya? Kita itu membuat mengkalkulasikan besar hutan kita, besaran biayanya, terus kita bagaimana meletakkannya, menetapkan letaknya gitu loh. Terus persiapkan area pembuatan hutan mini. Nah, ya tentu aja kita harus persiapkan lahannya dong gitu loh. Yang kelima, tanam pohon-pohonnya. Setelah kita udah milih bibit dan segala macamnya, saatnya kita mulai nanam pohon deh gitu. Nanamnya bisa ngajak siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita bisa ngajak teman-teman, keluarga. Bayangin aja, satu orang nanam satu pohon di dunia ini, pamannya. Atau kamu aja gitu, ngajak satu keluarga yang isinya 5 orang, satu orang yang nanam satu pohon, itu bisa ngasilin 5 pohon. Bayangin aja kalau kamu nanam 2 atau lebih banyak, bakalan sangat membantu kehidupan manusia loh. Terus yang terakhir, observasi hutan mini selama 3 tahun. Nah, setelah menanam pohon ini, kita tuh harus mengobservasi ya tentunya, melihat bagaimana keadaannya, terus dan seperti itu. Baiklah, presentasi saya sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan penonton semua. Salam dari saya. Apabila banyak perkataan yang salah ataupun kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.